Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana kelompok Xiao Chen sudah membereskan masalah di alam Changlan. Mereka pergi ke alam yang lebih tinggi. Untuk mencapai alam yang lebih tinggi, mereka perlu melewati 99 lintasan surgawi. Itu adalah ujian untuk membuktikan seseorang layak memasuki alam yang lebih tinggi. Satu persatu, ujian di setiap lintasan dilewati oleh Xiao Chen. Saat ini, mereka telah tiba di tingkat 10. Xiao Chen merasa, mulai dari tingkat 5, ujian yang mereka lewati berbeda dengan ingatan sebelumnya. Itu adalah hal yang aneh bagi Xiao Chen. Di tingkat 10, suasana sangat mengerikan. Banyak kilatan petir menyambar. Itu adalah tempat yang gelap dan suram. Mereka semua terus berjalan maju. Kilatan petir terus menyambar. Di tanah, banyak tengkorak tangan bermunculan. Si hitam sudah berubah bentuk. Matanya bersinar. Dia memanggil guntur kesengsaraan, menyerang tangan tengkorak. Kelompok Xiao Chen sangat waspada. Mereka membentuk lingkaran, melindungi diri satu sama lain. Di tanah, tangan tengkorak masih terus bermunculan. Begitu muncul, akan langsung diserang oleh guntur kesengsaraan. Tiba-tiba, terjadi perubahan. Hawa gelap dan jahat berkumpul. Sebuah tombak muncul. Tombak itu dipegang oleh sesosok tulang tengkorak. Dia mengenakan armor, layaknya petarung. Dari belakang kelompok Xiao Chen, terdengar langkah kaki. Itu adalah seekor kuda. Dia berjalan mendekat, kemudian melompat, melewati kelompok Xiao Chen. Hal itu membuat mereka semua terkejut. Xiao Chen juga memberikan beberapa tebakan. Kuda tersebut dinaiki oleh sosok tengkorak. Xiao Chen tersenyum, dia menyadari lawannya adalah kesatria tengkorak putih. Di kehidupan sebelumnya, Xiao Chen bahu-membahu dengan Li Yunpei untuk membunuh puluhan ribu kesatria tengkorak putih. Bayangan pertempuran di masa lalu pun muncul di benak Xiao Chen. Itu adalah kenangan yang sangat mengerikan. Kesatria tengkorak putih maju menyerang. Begitu juga dengan Xiao Chen. Dia juga melesat ke depan. Tombak milik kesatria tengkorak putih diarahkan ke Xiao Chen, namun berhasil ditangkap. Kekuatan fisik Xiao Chen sangat kuat. Tombak itu dicengkram hingga membuat retakan, kemudian hancur berkeping-keping. Ledakan juga muncul akibat benturan tersebut. Debu mulai menghilang, memperlihatkan Xiao Chen. Namun kelompok Xiao Chen terkejut. Mereka dapat melihat jumlah kesatria tengkorak putih semakin bertambah. Beastmaster merasa pertarungan mereka baru saja dimulai. Xiao Chen juga menyuruh mereka semua bertarung untuk menguji kultivasi mereka. Namun mereka tidak diizinkan jauh-jauh dari Xiao Chen. Jika ada kesulitan, Xiao Chen bisa membantu. Mereka semua mulai maju menyerang. Serangan demi serangan dilepaskan, begitu juga dengan teknik mereka. Semuanya sangat bersemangat. Kesatria tengkorak putih mulai dibantai. Tulang mereka dihancurkan. Sebuah bola berwarna hijau muncul. Hawa gelap berputar, dan bola berwarna hijau menjadi pusatnya. Sesosok makhluk muncul dari tempat tersebut, kemudian mengatakan, dia tidak akan memaafkan kelompok Xiao Chen. Xiao Chen merasa bosan. Sebuah teknik dikeluarkan menghantam makhluk tersebut. Makhluk itu pun tidak bisa menghindar dan terkena serangan. Sebelum dikalahkan, dia berteriak, "Aku tidak ingin menghilang." Ujian diselesaikan. Xiao Chen mengajak semua orang pergi ke lintasan selanjutnya. Di tingkat selanjutnya, Xiao Chen bertarung melawan Raja Tengkorak Putih. Waktu terus berjalan. Kelompok Xiao Chen menyelesaikan ujian di setiap lintasan. Di tingkat 32, kelompok Xiao Chen menghadapi formasi pedang. Di tingkat 88, kelompok Xiao Chen menghadapi serigala buas kuno. Pada akhirnya, mereka sampai di tingkat 99, tingkat akhir. Berpindah ke alam pedang keluarga Bai. Ada seorang pria tua melayang di langit. Dia berkata ke Bai Sisi, patriark keluarga Bai. Bukan hanya Krisan yang masih hidup, tapi orang yang ada di belakangnya juga masih hidup. Kau pikir masalah ini sepele? Bukan cuma itu, yang lebih memalukan lagi, satu persatu tetua dan seniman bela diri dari keluarga Bai mati di tangan anak muda itu. Bagaimana kau bisa menyebut dirimu sebagai patriark keluarga Bai? Pria tua itu adalah Bai Musang. Dia tidak mau tahu. Bai Sisi harus membunuh orang tersebut. Jika tidak, Bai Sisi tidak akan pantas menjadi patriark keluarga Bai. Setelah mengucapkan semua perkataan tersebut, Bai Musang menghilang. Bai Sisi berdiri. Dia masih merendung dengan perkataan Bai Musang. Tiba-tiba, seseorang datang. Itu adalah Bai Jianping. Dia mengatakan, Xiao Chen sudah pergi ke lintasan surgawi. Kemungkinan dia akan datang mencari masalah ke keluarga Bai. Mendengar hal itu, patriark merasa senang. Dia tidak perlu repot-repot untuk mencarinya. Jianping bertanya, apa yang harus dia lakukan? Patriark bertanya balik, menanyakan pendapat Jianping. Jianping mengatakan,
paman keduanya saja bisa kalah. Meski ada banyak orang kuat di keluarga Bai, kultivasi mereka akan ditekan. Ketika pergi ke alam Changlan, dia takut hanya Patria yang mampu. Atau mungkin, ketika dia mengatakan hal itu, wajah Jianping memucat. Dia sedikit ragu, namun dia masih mengatakan, paman ketiga harus keluar. Mendengar saran Jianping, amarah Patria langsung meluap-luap. Sepertinya dia tidak suka dengan paman ketiga yang dimaksud. Patria menyuruh Jianping pergi terlebih dahulu, berpindah ke ruang terdalam penjara keluarga Bai. Di dalam jeruji besi, ada seorang pria dalam keadaan terikat dengan rantai. Aura gelap keluar dari tubuhnya. Seseorang memberi hormat. Pria yang dirantai adalah paman ketiga. Kedatangan orang ini untuk membebaskannya. Paman ketiga bertanya, apakah orang di depannya berbicara serius? Pria itu meyakinkan, dia benar-benar serius. Kembali ke lintasan surgawi di mana Xiao Chen berada. Setua terkejut, di mana mereka berada adalah formasi yang mengarah ke alam yang lebih tinggi. Di sana ada 3 formasi raksasa yang mengarah ke 3 alam. Alam pedang, alam Suan, dan alam Sautian. Beastmaster bertanya, apakah lintasan terakhir hanya berisikan ini? Xiao Chen menjawab, setiap formasi memiliki penjaga roh. Hanya dengan mengalahkan penjaga itu, baru mereka bisa melewatinya. Xiao Chen mengingat tempat terakhir ini sesuai dengan ingatannya. Dengan memilih salah satu formasi raksasa, penjaga akan muncul. Menurut ingatannya, alam pedang terlalu berbahaya. Alam Suan bisa dibilang lumayan berbahaya. Tapi, terdapat aturan aneh di dalam alam tersebut, di mana seorang ahli tidak akan pernah mencapai ranah supreme seumur hidupnya. Dengan demikian, Xiao Chen hanya bisa memilih alam Sautian. Tiba-tiba, Xiao Chen merasakan aura yang kuat. Dia menyuruh semua orang berhati-hati. Benar saja, ada aura yang kuat datang ke arah kelompok Xiao Chen. Sesuatu datang, membentur, dan membuat ledakan. Ledakan itu sangat dahsyat, menghancurkan formasi. Sedangkan kelompok Xiao Chen, mereka semua terjatuh, hanya tinggal Xiao Chen dan si hitam. Xiao Chen dapat merasakan ini adalah kekuatan seseorang di ranah supreme. Seorang pria muncul. Dia menyapa Xiao Chen sebagai kultivator tubuh supreme. Xiao Chen langsung menyerang orang tersebut. Namun serangannya tidak berefek sama sekali. Pria itu berkata, apakah kau sudah lupa perbedaan kekuatan antara Kaisar Agung dengan seseorang di ranah supreme? Kekuatan Kaisar Agung tidak ada artinya bagi seseorang di ranah supreme. Pria ini mempersiapkan tinju untuk menyerang Xiao Chen. Pukulan mendarat di tubuh Xiao Chen yang membuatnya terbang terpental, terjatuh dan terbatuk. Xiao Chen mengatakan, seseorang di ranah supreme memang kuat. Pria ranah supreme mengatakan, dia bisa melihat potensi Xiao Chen. Sayangnya, Xiao Chen tidak akan bisa melangkah lebih jauh. Dia akan mengirim Xiao Chen pergi ke neraka. Sebuah teknik dikeluarkan. Teknik ini bernama telapak tangan langit dan bumi. Formasi muncul di atas kepala Xiao Chen. Tekanan yang kuat juga muncul. Begitu tangan pria di ranah supreme digerakkan, kekuatan yang kuat menyerang tubuh Xiao Chen. Di saat yang sama, hitam berusaha menyerang pria ranah supreme, namun hal itu gagal. Xiao Chen terkena serangan telapak tangan langit dan bumi. Dia terjatuh dan pingsan. Hitam sangat khawatir. Dengan keselamatan Xiao Chen, dia meraung, berubah menjadi ukuran yang lebih besar. Kemudian berjalan mendekat ke pria ranah supreme. Pria ranah supreme merasa hitam terlalu percaya diri dengan kekuatannya. Hanya dengan kekuatan fisik, kepala si hitam ditekan ke tanah. Itu adalah kekuatan yang sangat kuat. Ranah supreme memang luar biasa. Sebuah pukulan juga dilepaskan mengenai tubuh si hitam. Dia terpental. Sekarang, mereka berdua tidak bisa melawan sama sekali. Pria ranah supreme mengatakan, tidak peduli seberapa kuat kultivator tubuhmu di kehidupan sebelumnya. Saat ini, basis kultivasimu hanya berada di tingkat Kaisar Agung. Tiba-tiba, pria ranah supreme tersentak. Dia merasakan sesuatu yang keluar dari tubuh Xiao Chen. Benar saja, sebuah aura keluar dari tubuh Xiao Chen. Aura tersebut berwarna gelap, meluap-luap keluar dari tubuhnya. Sepertinya, pria ranah supreme mengetahui aura tersebut. Dia dapat merasakan pola energi yang tidak asing. Kekuatan masih terus meluap-luap. Sesaat, Xiao Chen berdiri, matanya dipenuhi dengan pola energi. Kekuatan masih terus meluap-luap. Pria ranah supreme sudah menduga, ini tidak akan semudah yang dia bayangkan. Mata si hitam juga bersinar, dan hal yang sama terjadi padanya. Aura gelap meluap-luap dari tubuh si hitam. Pria ranah supreme bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Tubuh si hitam membesar, warna bulunya berubah menjadi warna hitam.
Matanya bersinar seperti monster dari neraka. Pria Rana Supreme merasa ini adalah kekuatan garis keturunan. Hitam mendekat ke Xiao Chen memastikan keadaannya. Saat ini Xiao Chen sudah tersadar. Dia mengatakan kalau dia baik-baik saja. Pria Rana Supreme kembali berkata, meski Xiao Chen telah menguasai 9 putaran hidup dan mati, begitu juga dengan hewan peliharaannya yang telah meningkatkan kekuatan garis keturunan, mereka masih bukan lawannya. Xiao Chen melesat menyerang, menggunakan pukulan Tian Huang tingkat 3. Pria Rana Supreme dapat merasakan kekuatan Xiao Chen jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Namun itu bukan masalah. Dia juga maju melawan serangan Xiao Chen. Telapak tangan dan tinju saling beradu. Pria Rana Supreme menggunakan teknik tapak Buddha. Dua buah aura yang kuat saling berbenturan, tidak ada yang lebih kuat. Merasa tidak puas, Xiao Chen kembali memberikan serangan kedua. Namun, serangan tersebut masih berhasil ditahan. Banyak pukulan terus dilepaskan oleh Xiao Chen. Si hitam juga ikut membantu melawan pria Rana Supreme. Sekarang, keadaannya adalah 2 lawan 1. Pria Rana Supreme merasa ada hal yang tidak wajar. Kekuatan pukulan Xiao Chen semakin lama semakin bertambah kuat. Pria Rana Supreme mengeluarkan teknik telapak langit dan bumi. Tekanan yang kuat dilepaskan. Pusaran ruang dan guntur bermunculan di sekitar. Xiao Chen terkejut melihat fenomena itu. Guntur melesat mengenai tubuh Xiao Chen. Kekuatan itu sangatlah kuat. Xiao Chen berusaha mati-matian menahan serangan guntur. Serangan itu juga dapat membantu Xiao Chen meningkatkan level body tempering cooling taiko miliknya. Mereka berdua masih terus menahan serangan yang datang. Pria Rana Supreme mengatakan, selama Xiao Chen belum menyentuh Rana Supreme, perbedaan kekuatan di antara mereka berdua bagaikan langit dan bumi. Dia sangat yakin kali ini Xiao Chen akan mati. Xiao Chen tidak bisa berdiri. Dia merasa kekuatan yang dia miliki masih belum cukup untuk melawan. Begitu juga dengan si hitam. Dia merasa peningkatan kekuatan garis keturunan masih belum sempurna. Ini akan merepotkan. Xiao Chen memberikan provokasi. Kalau kekuatan lawannya hanya segini, dia seharusnya tidak berharap bisa mengalahkan Xiao Chen. Pria Rana Supreme menggetarkan gigi. Dia benar-benar terprovokasi oleh Xiao Chen dan benar-benar tidak menduga kekuatan Xiao Chen. Xiao Chen tidak ingin mendengar omong kosong. Kemudian menyuruh pria Rana Supreme maju menyerang. Perkataan Xiao Chen membuat pria Rana Supreme mengepalkan tangan. Kekuatan dilepaskan. Dia ingin melihat seberapa lama Xiao Chen mampu bertarung dengannya. Sebuah teknik dikeluarkan. Itu adalah seni langit dan bumi, jantung Buddha. Avatar Buddha muncul di belakang tubuhnya. Melihat hal itu, Xiao Chen menggertakkan gigi. Dia dapat merasakan kekuatan dan tekanan yang sangat kuat dikeluarkan oleh pria Rana Supreme.